Hai semua, balik lagi bersama saya Cica di sini. Kali ini saya bakal ngelanjutin alur cerita 5 Daudi versi novelnya ya. Dan semoga kalian suka. Oke, tanpa banyak basa-basi, yuk kita simak alur ceritanya. Di cerita sebelumnya, Xingye memiliki firasat bahwa era kekacauan akan segera datang. Dan kali ini lebih ganas dari sebelumnya. Begitu era kekacauan datang, tidak bisa dihindari, termasuk benua Ki asal benua Dauki, dunia seribu besar dan alam umur panjang. Dan bahkan alam itu akan terlibat dalam kekacauan. Ada ekspresi khawatir di mata pria Xingyi. Dengan banyak pikiran di hatinya, dia segera membuat keputusan untuk membantu Xiaoyan meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. Kekuatan para dewa dan iblis terus mengalir ke tubuh Tang Haotian. Dengan masuknya kekuatan para dewa dan iblis yang terus-menerus, wajah Tang Haotian berkedut hebat. Tampaknya menahan rasa sakit yang luar biasa. Meskipun kekuatan para dewa dan iblis dapat meningkatkan kekuatan, rasa sakit yang disebabkan oleh penempaan tubuh para dewa dan iblis bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh siapapun. Begitu mereka tidak tahan, mereka akan meledak dan mati. Kulit Tang Haotian menjadi benar-benar hitam. Tang Haotian berteriak ke langit. Dia merasa tubuhnya penuh dengan kekuatan tak terbatas. Xiaoyan terkejut melihat Tang Haotian. Pada saat ini, kekuatan yang terakhir bukanlah Dao Jun dan Dao Sheng. Dia tidak lagi dapat sepenuhnya diukir berdasarkan kelas. Tang Haotian menatap langsung ke pria di Xingyi. Apakah kamu menyesal telah melawanku sekarang? Tapi sudah terlambat. Pria di Xingyi tersenyum, melambai ke Xiaoyan dan berkata, "Ayo pergi." Mau pergi? Tidak ada jalan untuk kalian. Matilah. Tang Haotian mengangkat pedang dewa dan iblis di tangannya dan kemudian menerpa pria di Xingyi. Kekuatannya menyapu ke arah Xingyi dan Xiaoyan. Pria Xingyi langsung mengangkat tangannya. Tirai tipis tiba-tiba muncul di depannya. Kekuatan keduanya saling bertabrakan, membuat tirai cahaya pecah berkeping-keping dan dengan cepat musnah. Melihat kekuatan pedang dewa dan iblis, Tang Haotian cukup puas. Hati Xingyi meledak menjadi marah. Dengan sapuan telapak tangan di depannya, celah spesial muncul dan Xiaoyan segera masuk ke dalam lubang spesial. Pria Xingyi pada saat ini tidak merasa memanggil tirai cahaya lagi. Tetapi cahaya pedang agung melesat di depannya dan semuanya menghilang dengan sendirinya. Tang Haotian terkejut. Pada saat ini, dia merasa bahwa pria Xingyi lebih kuat dan lebih menakutkan daripada yang dia bayangkan. Cahaya pedang Tang Haotian bersinar terus-menerus, dan cahaya pedang hitam melesat, menyapu langit ke pria Xingyi. Pria Xingyi mengeluarkan cahaya keemasan yang hebat. Tang Haotian tidak menunjukkan kelemahannya. Dia mengeluarkan cahaya hitam. Satu emas dan satu hitam, dua sinar cahaya yang terkondensasi seluruhnya oleh kekuatan. Tiba-tiba bertabrakan. Ledakan besar bergema di langit dan bumi. Menjadi pusaran energi yang menakutkan. Ruang di sekitar meledak dalam sekejap. Pertempuran di langit secara alami menarik perhatian banyak orang. Hanya beberapa saat sebelum ledakan besar, cahaya hitam muncul dari ruang gelap dan kemudian melintasi kehampaan.
seperti meteor, menghantam sebuah istana di kota kekaisaran. Istana meledak, dan sebuah lubang besar terbentuk di tanah. Sosok pria di sini perlahan muncul di langit dan melihat ke bawah. Kemudian sosoknya perlahan memudar dan akhirnya menghilang di antara langit dan bumi. Banyak orang menunjukkan ekspresi ketakutan setelah apa yang mereka lihat. Siapa orang Singgi itu? Mereka bergumam dalam hatinya. Tang Hautian perlahan terbang keluar dari lubang. Pada saat ini, pakaiannya robek dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Dia terlihat sangat malu, menatap kehampaan yang tak berujung. Tang Hautian mencari sosok Qian, tapi sosok itu sudah tidak ada. Di dalam kota suci, ada banyak puncak dengan pegunungan bukit yang lebat dan hijau jamrud, membentuk pemandangan yang aneh. Qian Jiangpeng adalah gunung terkenal di kota suci. Dikatakan setinggi 1000 meter, seperti pilar di langit, berdiri di antara langit dan bumi. Puncak Qianjiang yang paling terkenal adalah tebing Qianjiang. Tebing Qianjiang sangat berbahaya karena ketinggiannya. Selain itu, ada angin kencang dan badai di sini sepanjang tahun. Ini adalah tempat yang berbahaya sekaligus aneh. Di lubang angin tebing Qianjiang yang sepi, angin kencang berhembus, ganas seperti pisau, seperti seorang yang menangis di udara. Di kehampaan gua batu, ruangan tiba-tiba berputar. Lubang gua tiba-tiba bergetar, dan dua sosok keluar dari lubang itu. Angin bertiup di tubuhnya. Daun Xiaoyan merasakan kedinginan. Dia melangkah dan memasuki gua. "Terima kasih tertua," ucap Xiaoyan. Dia telah diselamatkan 2 kali oleh orang Singgi itu. "Jangan panggil aku tetua," ucap pria itu. Xiaoyan tersenyum dan berkata, "Pertama kali aku melihatmu, aku memiliki perasaan yang akrab. Sekarang perasaan itu menjadi lebih kuat. Apakah kita sebelumnya pernah bertemu?" "Tidak, aku tidak tahu," ucap pria Singgi dengan suara gemetar. "Jika aku tidak boleh memanggilmu tetua, lalu bagaimana aku harus memanggilmu?" Xiaoyan tersenyum dengan ringan. "Panggil aku Anonim atau Wuming," ucap pria itu. "Anonim, bisakah kamu melepas topeng kulit manusia itu? Aku ingin melihat wajah aslimu," Xiaoyan tiba-tiba berkata. Wuming tertegun dan kemudian dengan tegas menolak. "Tidak, kamu tidak perlu tahu wajah asliku." "Xiaoyan, kamu terlalu ceroboh. Kamu benar-benar menempatkan dirimu dalam situasi berbahaya untuk seorang gadis kecil. Apakah kamu tahu itu?" Wuming tiba-tiba menegur. "Lalu menurutmu, apa yang harus aku lakukan? Apakah aku harus merelakan mereka untuk memurnikan Bingxin menjadi pil?" Ekspresi Xiaoyan tiba-tiba mengeras, dan suaranya berkata dengan suram. Xiaoyan merasa curiga. Wuming menyelamatkannya untuk tujuan lain. "Kamu tidak bisa membiarkan dirimu dalam bahaya. Apakah kamu tahu betapa pentingnya hidupmu? Dan kamu dapat menyelamatkan nyawa puluhan ribu orang." Wuming berkata dengan tulus. "Apa maksudmu?" ucap Xiaoyan. Wuming memberikan pil kepada Xiaoyan untuk meningkatkan kekuatannya. Wuming berkata dengan ringan, "Kamu tidak perlu mengetahui ini sekarang. Yang perlu kamu lakukan sekarang adalah meningkatkan kekuatanmu sesegera mungkin dan kembali ke Daudi sesegera mungkin. Saat itu, kamu akan mengetahui sesuatu. Dan kali ini jangan pergi ke pertemuan alkemis, apalagi memasuki ruang bawah tanah.
Wuming berkata dengan sungguh-sungguh. Mendengar itu, Xiaoyan tidak setuju dan berkata, "Terima kasih atas perhatianmu. Namun, ini adalah urusanku sendiri. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Jangan khawatir. Kalau begitu, kamu lakukan itu sendiri," ucap Wuming. Wuming perlahan berjalan ke pintu masuk gua, dan kemudian tubuhnya secara bertahap menghilang. Datang tanpa bayangan, pergi tanpa jejak, kekuatan super misterius. Setelah Wuming pergi, Xiaoyan merasakan sakit yang membakar tubuhnya. Pertempuran dengan Chen Zhong, Mugu, dan Tang Haotian menyebabkan luka di tubuhnya. Pil sebening kristal tergeletak di telapak tangannya. Xiaoyan merasa ragu untuk menelan pil itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Begitu pil itu ada di mulut, pil itu menghilang, dan aliran energi murni yang agung menyebar ke dalam tubuh Xiaoyan. Namun, ekspresi Xiaoyan tiba-tiba berubah, seolah-olah dia mengalami beberapa kelainan. Di bawah pengaruh pil, luka di dalam dan di luar tubuh Xiaoyan dengan cepat membaik dalam waktu singkat. Energi agung menyebar di dalam tubuh Xiaoyan. Esensial Imperial Qi. Xiaoyan terkejut. Dia tidak bisa akrab dengan jenis energi itu. Energi itu persis seperti sumber Qi yang diperlukan untuk dipromosikan ke Daudi. Tetapi jumlah Qi sumber ini terlalu menakutkan. Energi origin Qi mengalir di tubuhnya, berdampak pada setiap bagian tubuh Xiaoyan. Pada awalnya, hanya sejumlah kecil origin Qi yang membantu Xiaoyan menerobos Dao Sheng dan dipromosikan menjadi Kaisar Dou. Sekarang, origin Qi yang begitu agung mengalir ke tubuhnya. Xiaoyan kemudian duduk bersila dengan tangan dalam posisi kultivasi. Dia harus mencerna dan menyerap sumber Qi ini sesegera mungkin. Jika tidak, konsekuensinya akan sangat tragis. Xiaoyan merasa tubuhnya semakin panas. Seluruh tubuhnya tampak mendidih. Pada saat yang sama, warna kulitnya menjadi merah seperti pria berdarah, dan penampilannya sangat menakutkan. "Sialan!" Xiaoyan mengutuk diam-diam, mencoba untuk menekan energi origin Qi yang keras di tubuhnya. Jantung King Lian Earth bertumpuk pada tubuhnya, dengan erat menyelimuti energi origin Qi, dan kemudian perlahan-lahan mulai memperbaikinya. Xiaoyan seperti seorang jenderal hebat, mengendalikan kekuatan jiwa yang agung dan api hati bumi King Lian, meluncurkan dampak pada energi sumber di tubuhnya, perlahan-lahan mengarahkan semua energi sumber ke arah topan. Xiaoyan memerintahkan kekuatan jiwa tanpa lelah mengusir genesis Qi yang tersebar. Karena jumlah energi gas sumber terlalu besar, maka proses ini sangat lambat. Melihat energi genesis Qi di topan, Xiaoyan akhirnya bernapas lega dalam hatinya. Untungnya, mereka bisa dikendalikan. Jika tidak, energi ini akan membahayakan. Setelah beberapa saat, wajah Xiaoyan tiba-tiba menegang dan warnanya langsung berubah. Tidak baik. Dengan bisikan itu, Xiaoyan segera melihat bahwa Dao Jing yang semula menyimpan energi pertempuran di topan perlahan-lahan pecah di bawah kerusakan hebat dari energi sumber. Dao Jing adalah sumber kekuatan seseorang dan pondasi seseorang. Tanpa Dao Jing, kekuatannya akan tiba-tiba turun. Wajah Xiaoyan tiba-tiba berubah dan dia tidak berdaya. Xiaoyan akhirnya mendorong origin Qi ke dalam topan. Tertek-tek. Ada suara lembut dan retakan di permukaan Dao Jing menyebar dengan cepat.
dan dalam sekejap meledak dan berubah menjadi dendam yang agung. Di dalam topan, Ki pendendam dan sumber bertarung dan mengikis satu sama lain. Fighting Ki dan Yuan Ki bertarung dengan sengit, seolah-olah dua pasukan yang sedang berperang di dalam topan. Setelah banyak pertempuran, roh pendendam secara bertahap kalah dalam pertempuran dan perlahan-lahan ditelan oleh sumber energi. Dao Jing hancur dan energi dendam ditelan, yang semuanya menunjukkan hasil yang mengerikan. Artinya, kekuatan Xiaoyan akan dimulai dari awal dan langsung turun kembali kekuatan petarung. Jatuh dari Kaisar Dou merupakan pukulan besar bagi Xiaoyan. Kali ini, jika dia turun dari Dao Zhong ke fighter, pukulannya akan terlalu berat. Apakah aku benar-benar akan kembali ke pejuang? Xiaoyan bergumam di hatinya. Fragmentasi Dao Jing dan hilangnya semangat juang hampir membuat Xiaoyan putus asa. Tetapi dia dilahirkan bukan untuk menyerah, dan tekadnya bahkan lebih tinggi. Waktu perlahan berlalu. Tak terasa sudah 8 hari api hijau dan Genesis Ki di tubuhnya bertarung. Dan kedua belah pihak menemui jalan buntu. Setelah 8 hari, topan seukuran telapak tangan menjadi sangat kecil. Sumber energi gas telah sepenuhnya terwujud dan berubah menjadi kristal biru yang jernih. Pada saat tertentu, Xiaoyan mendorong kekuatan jiwa dan api jantung bumi King Lian untuk memulai penekanan terakhir. Api jantung bumi King Lian di seluruh tubuhnya dipadatkan pada satu titik. Dengan gerakan pikiran, energi gas besar menyembur keluar dari kristal sumber, langsung mengalir ke seluruh tubuh. Perasaan kekuatan penuh membuat Xiaoyan sangat nyaman. Atas hasil ini, Xiaoyan cukup puas dan bersyukur. Dia tidak jatuh kembali ke petarung, tetapi kekuatannya malah semakin meningkat. Yuan Li, entah bagaimana kata-kata ini tiba-tiba muncul di benak Xiaoyan. Sekarang, dua kekuatan muncul di tubuhnya secara bersamaan. Yuan Li dan Dao Qi. Jelas energi pertempuran masih merupakan kekuatan yang dominan. Sehingga kedua kekuatan itu damai. Jika para senior di Origin Ki kontinen tahu bahwa Xiaoyan telah mengolah Origin Power, mereka pasti akan terkejut. Karena kekuatan sumber adalah bentuk kekuatan khusus di benua sumber Ki. Hanya mereka yang mencapai tingkat Daojun yang dapat memilikinya. Xiaoyan perlahan membuka matanya dan cahaya tajam melintas dari matanya. Aura yang sangat kuat menyebar dari tubuhnya, menyebabkan gua sedikit bergetar. Setelah penyerapan pil ini, dia merasa sangat lega. Kini, kekuatannya meningkat. Dia bisa merasakan peran penting Yuan Li dan efek magis dalam tubuhnya. Xiaoyan merasa dia telah mencapai puncak Daojong utama dan dia hanya berjarak 1 langkah dari Daojun. Mungkin tidak akan lama sebelum dia menembus penghalang itu dan menjadi sekte pertarungan Daojun sejati. Terima kasih, Wuming. Xiaoyan bergumam ke kekosongan. Xiaoyan, aku di sini, ucap Wuming dalam hatinya di ruang gua. Wuming menatap Xiaoyan dengan senyum puas di mulutnya. Penampilan Xiaoyan membuatnya cukup senang. Meskipun pilnya memang sangat ajaib, semuanya masih tergantung pada kemauan kuat Xiaoyan sendiri. Wuming menatap Xiaoyan beberapa kali, lalu menghilang ke angkasa. Ternyata Wuming tidak pergi, melainkan bersembunyi di angkasa, memperhatikan kondisi Xiaoyan. Setelah Xiaoyan benar-benar menyempurnakan pil itu, dia memastikan bahwa Xiaoyan harus dalam keadaan aman dan sehat.
sebelum dia pergi dengan pikiran tenang. Pertemuan alkemis akan segera dimulai kan? Xiaoyan perlahan berjalan ke pintu masuk gua, bergumam pada dirinya sendiri, melihat kehampaan yang tak berujung. Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video Cica selanjutnya ya. Bagi kalian yang suka akan alur cerita yang Cica bawain, kalian bisa like, komen, share ke teman-teman kalian ya. Cica ucapin terima kasih juga buat kalian yang sudah mensupport Cica lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu ya buat kalian. Cica mohon pamit dan assalamualaikum. Dadah.